gitu kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan. Dan materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, dalam dunia manajemen kita wajib memahami pembahasan tentang pengambilan keputusan. Sebab berhasil atau tidaknya sebuah rencana itu tergantung dari cara kita menentukan pilihan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan dengan cara tertentu. Biasanya dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi sebuah lembaga atau instansi tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rajib. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori-teori pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori rasional komprehensif. Teori ini menekankan pendekatan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis. Langkah-langkahnya melibatkan yang pertama adalah identifikasi masalah secara jelas, yakni menentukan semua alternatif solusi yang memungkinkan. Yang kedua adalah mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan manfaat dan biayanya. Yang ketiga, memilih alternatif terbaik yang memberikan hasil maksimal. Kemudian teori yang kedua adalah teori inkremental. Teori ini menekankan pendekatan ini lebih pragmatis dengan fokus pada perubahan kecil instrumental dari kebijakan atau keputusan yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkahnya melibatkan memperbaiki atau memodifikasi kebijakan yang sudah ada. Tidak mencari solusi sempurna, tapi solusi yang cukup baik. Dan membandingkan dampak dari perubahan kecil secara bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky Daman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, posisi orang yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, problema penyimpanan dari apa yang dikehendaki dalam merencanakan atau disetujui. Yang ketiga, situasi si pengambilan keputusan. Yang keempat, kondisi pengambilan keputusan, kekuatan dan kemampuan menghadapi problem. Yang kelima, tujuan, apa yang diinginkan atau dicapai dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, berlandasan data yang jelas, objektif, dan dapat dibuktikan untuk memastikan keputusan akurat. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan rasional, menggunakan logika dan analisis sistematis untuk mencari solusi terbaik berdasarkan pertimbangan matang. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan dibuat berdasarkan rasat atau feeling tanpa analisis mendalam, biasanya dalam situasi mendesak. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Keputusan diambil oleh seorang yang memiliki otoritas atau tanggung jawab dalam suatu situasi. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pembelajaran atau kejadian serupa di masa lalu untuk menyelesaikan masalah saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabul Kafi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Pertama,
identifikasi masalah, memahami dan mendefinisikan masalah yang perlu diselesaikan secara jelas. Yang kedua, pengumpulan informasi. Mengumpulkan data atau informasi relevan untuk memahami situasi dan opsi yang tersedia. Yang ketiga, analisis opsi. Mengevaluasi berbagai alternatif atau solusi dengan mempertimbangkan risiko, manfaat, dan konsekuensinya. Yang keempat, pemilihan keputusan. Memilih opsi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan atau kebutuhan. Dan yang kelima, pelaksanaan keputusan. Mengimplementasikan keputusan yang telah diambil dengan langkah konkret. Yang keenam, evaluasi hasil. Mengukur dan menilai hasil dari keputusan tersebut untuk memastikan keberhasilannya atau melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan kesimpulan dari materi ini, pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik untuk suatu masalah melalui langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis opsi, pemilihan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatannya bisa berdasarkan intuisi, rasional, fakta, wewenang, atau pengalaman, tergantung situasi dan konteks yang dihadapi. Keputusan yang tepat membutuhkan pertimbangan matang agar menghasilkan hasil yang optimal. Yang menghasilkan hasil yang optimal. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.